Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rohimatul Zahro, mahasiswa Prodi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Manajemen Pemasaran dengan judul Analisis Target Pasar pada Toko Minah. Objek yang saya pilih adalah Toko Minah, toko kelontong yang menjual sembako, jajanan, dan perabotan rumah tangga yang berlokasi di Desa Morodewe, Kecamatan Waliserdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Toko Minah sudah berdiri sejak tahun 2010, artinya sudah berjalan lebih dari 15 tahun hingga saat ini. Pemiliknya, Ibu Minah, mendirikan toko ini karena saat itu wilayah Desa Morodewe masih tergolong terpencil, sehingga beliau ingin mempermudah warga sekitar memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Toko ini beroperasional setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam dan menjual hampir semua kebutuhan rumah tangga secara lengkap, mulai dari sembako, produk kebersihan dan kecantikan hingga perabotan rumah tangga. Untuk memahami target pasar Toko Minah, saya melakukan wawancara langsung dengan pemilik toko, yaitu Ibu Minah, serta salah satu pelanggan setianya yaitu Kak Seli yang sudah berbelanja di sini selama lebih dari 10 tahun. Pertama, soal produk yang ditawarkan. Toko Minah menjual kebutuhan rumah tangga secara lengkap dalam satu tempat, mulai dari sembako sampai perabotan, sehingga berfungsi sebagai toko serba ada bagi warga desa. Yang kedua, soal konsumen utama. Menurut Ibu Minah, konsumen utamanya adalah ibu rumah tangga, pekerja, dan anak muda di sekitar desa. Karena lokasinya berada di pinggir jalan lintas Sumatera, ada juga konsumen dari desa lain yang sengaja mampir saat melintas. Yang ketiga, soal kebutuhan utama konsumen. Dari wawancara, saya menemukan 3 alasan utama warga memilih Toko Minah. Yang pertama, jarak pasar jauh dari pemukiman. Yang kedua, harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, barangnya sangat lengkap. Menariknya, ada satu temuan unik, yaitu sistem kasbon. Banyak konsumen, terutama pekerja dengan gaji mingguan, terbiasa mengambil barang dulu dan membayar belakangan saat gajian. Kak Seli bahkan menyebutkan bahwa kemudian kasbon dan potongan harga menjadi salah satu alasan ia tetap loyal berbelanja di sini. Untuk yang keempat, apakah target pasar ini sudah tepat? Menurut saya sudah tepat. Ini terlihat dari loyalitas konsumen jangka panjang seperti Kak Seli, serta pengakuan Ibu Minah bahwa jangkauan pasarnya sudah mencakup anak sekolah dan warga dari dusun lain. Untuk yang kelima, rekomendasi untuk memperjelas target pasarnya. Saya merekomendasikan Toko Minah membedakan strategi untuk 2 segmen, pelanggan tetap yang biasa kasbon mingguan dan konsumen lintas desa yang sifatnya hanya mampir. Untuk pelanggan tetap, sistem kasbon dan potongan harga bisa terus dipertahankan sebagai program loyalitas. Untuk konsumen lintas desa, toko bisa memasang papan nama yang lebih terlihat dari jalan raya. Selanjutnya, untuk rekomendasi, selain itu, dari sisi pemilik toko sendiri, ada tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu keluhan soal stok barang yang kadang kosong. Karena itu, rekomendasi kedua saya adalah pengembangan kapasitas toko, misalnya memperluas tempat atau rak display sesuai dengan harapan Ibu Minah sendiri agar stok barang lebih terjaga ke depannya. Yang terakhir, kesimpulan, Toko Minah memiliki target pasar yang sudah cukup tepat, yaitu warga desa Morodewe dan sekitarnya yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari secara dekat, lengkap, dan terjangkau dengan sistem kasbon sebagai nilai tambah yang membedakannya dari toko lain. Saya akan menjawab pertanyaan refleksi apabila saya menjadi manajer pada usaha tersebut. Tindakan pertama yang akan saya lakukan dan mengapa? Jika saya menjadi manajer di Toko Minah, tindakan pertama yang akan saya lakukan adalah mencatat pola kasbon dan pembayaran pelanggan secara lebih rapi. Misalnya, menggunakan buku catatan sederhana atau aplikasi pencatatan gratis di ponsel. Alasannya,
karena sistem kasbon terbukti menjadi salah satu kekuatan utama toko ini dalam menjaga loyalitas pelanggan, sehingga perlu dikelola dengan lebih tertib agar arus kas toko tetap sehat dan resiko piutang macet dapat diminimalkan, tanpa mengurangi kenyamanan pelanggan yang sudah terbiasa dengan sistem ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.